Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan segala urusannya, ditambah dan dilancarkan rezekinya, dan kedepannya semakin sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam rangka berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya datangi, saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadirin pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini minimal akan menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, tanpa ada permusuhan sama sekali, dan Islam bisa diterima di segala lini masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tetap bersama kudaku, kuda putih handal Honda PCX, untuk kali ini melakukan perjalanan religi ritual khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, berziarah ke makam-makam keramat, tempat-tempat petilasan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan. Dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai masuk-masuk hutan, termasuk yang saat ini menuju ke lokasi keramat petilasan Berumbun, yang konon katanya di sumber air panas Berumbun inilah dulu tempat petilasan atau pertapaan atau tempat bermeditasi, sholat dan lain sebagainya aulia Allah dulu, termasuk salah satunya adalah Kanjeng Sunan Derajat Raden Qasim, Kanjeng Sunan Sendang Duhur Manur Rahmat, Mbah Sibakor, Syekh Moral Iska dan lain sebagainya. Konon di sumber air Berumbun inilah dulu beliau sebelum bermunajat, berdoa, sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dulu diawali dengan mandi air sumber air panas. Setelah berendam mandi, mensucikan diri, baru beliau semuanya melakukan ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah pintu masuk lokasi keramat sumber air panas Berumbun. Jalanan betul-betul alami untuk mencapai ke seberang. Masih dari tanah liat, kanan kiri adalah hutan jati. Karena lokasi ini betul-betul berada jauh dari pemukiman penduduk, di tengah-tengah hutan jati yang masuk wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Inilah lokasi keramat sumber air panas Brombon. Yang anehnya di daerah Lamongan tidak ada gunung berapi, adanya hanya bukit-bukit karang atau bukit-bukit kapur. Tapi ternyata di daerah Pantura sini tepatnya masuk wilayah hutan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Yang kering ini terdapat sebuah sumber air yang luar biasa. Sumber ini tidak hanya sumber air, melainkan sumber air panas yang keluar dari dalam bumi, yang saat ini kita datangin ini. Karena memang letaknya agak jauh, makanya sumber air Brombon ini sedikit sepi. Karena untuk mencapai lokasi ini perlu perjalanan ekstra yang lumayan jauh, dan medannya jalanan kecil dan masih alami. Sahabatku para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah sumber air panas Brombon dan petilasan pertapaan para aulia-aulia Allah di daerah Brombon, Paciran, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di keramat petilasan Brombon, sumber air panas Brombon, yang konon katanya dulu disinilah tempat pertapaan, petilasan Sunan Derajat, Baboyo, Sebakor, Sunan Sedang Duwur, dan lain sebagainya. Beliau-beliau di sini berendam, menerpa ilmu kebatinan hingga menjadikan seorang yang luar biasa, menjadikan seorang wali Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di petilasan Brombon, sumber air panas Brombon, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Jen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di keramat petilasan Brombon dan sumber air panas Brombon yang berada di tengah hutan, di sebuah bukit kecil masuk wilayah Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sumber air panas Brombon ini memang lumayan sepi dikarenakan jaraknya yang sangat jauh dari jalan raya, dan medan kecil, medan jalannya kecil dan masih alami. Ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan pemandian sumber air panas Brombon ini tidak begitu ramai. Sahabatku, para pecinta wisata religi, keramat sumber air panas Brombon terletak di tengah-tengah hutan jati, di pegunungan, di perbukitan kapur yang sangat kering sekali. Tapi dengan izin Allah, di tempat yang kering, yang penuh dengan kapur ini, di salah satu sudut, di bawah pohon besar, memancarkan sumber air yang sangat bening sekali. Dan sumber air ini di samping bening juga rasanya panas, makanya yang disebut sebagai sumber air panas Brombon. Pada malam-malam tertentu, pemandian sumber air panas Brombon ini dipenuhi oleh orang-orang yang datang di sini untuk mandi dengan segala niatan.
termasuk untuk penyembuhan, untuk membersihkan diri, membuang bala, kesialan. Tapi semuanya dengan izin Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan pemandian sumber air panas Berembun ini hanya sebagai wasilah kita dalam bermunajat memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemandian air panas Berembun ini hanya sebagai lantaran atau wasilah dalam kita kalau mandi di sini supaya bersih jasad kita, jasad dan rohani kita, supaya luntur semua penyakit-penyakit kita, supaya bersih hati kita, supaya dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Tapi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber air Berembun ini tepat di bawah pohon dingin itulah memancar sumber air panas yang luar biasa, memancarkan aura dan kekuatannya. Disinilah banyak sekali orang-orang yang sering bertapa berendam sampai semalaman dengan niatan masing-masing, dengan tujuannya masing-masing, tapi niatnya hanya satu, niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, di samping sumber panas pemandian Berembun ini, di kanan kiri sudah banyak sekali warung-warung yang menyediakan tempat kesean untuk kita bisa bermalam, tiduran sambil minum kopi dan lain sebagainya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Dari tempat pemandian sumber air panas Berembun, kita naik ke sebuah bukit kecil, lumayan terjal, dengan langkah-langkah kita naik melalui anak tangga inilah. Tepat di atas bukit ini terdapat sebuah tempat pertapaan yang dulu konon katanya ada tempat bertapanya para aulia Allah, para wali-wali Allah, leluhur kita dulu. Inilah tempat keramat Berembun. Di puncak bukit Berembun inilah terdapat sebuah batu besar yang seperti hamparan. Disinilah dulu konon para wali-wali Allah, termasuk Kanjeng Sunan Derajat Raden Qasim, Kanjeng Sunan Sedang Dur Manur Rahmat, Mbah Buyut Sebakor, Kanjeng Sunan Syekh Maulana Ishaq, dan lain semuanya. Beliau di sini melakukan sholat, berzikir, bertapa, bermunajat, hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konon katanya beliau dulu sebelum melakukan sholat di tempat ini, sebelum melakukan wiridan, bertapa, berpuasa, terlebih dulu beliau semuanya mensucikan diri dengan cara mandi di sumber air panas Berembun di bawah sana. Setelah mandi dan bersuci, lalu berwudu, beliau semuanya naik ke atas dan melakukan ritual dalam proses beribadah, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di batu inilah beliau dulu semuanya melakukan sholat menghadap ke arah barat, arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, itu adalah tempat sholat, tempat bertapa dulu leluhur kita. Di antaranya Kanjeng Sunan Sedang Dur, Kanjeng Sunan Derajat, Mbah Buyut Sebakor. Beliau bertapa, bersila, bersolat, berzikir di batu itu. Luar biasa, subhanallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Di puncak bukit inilah terdapat sebuah tanah yang cukup luas dan datar semuanya. Konon katanya di samping beliau para wali Allah,
dalam bermunajat di tempat ini. Beliau juga mendatangkan santri-santri beliau di sini dan membaiat, mengajari ilmu kanuragan, ilmu kebatinan di tempat yang luas ini, di puncak Bukit Bumbun ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kita bisa mengambil pembelajaran dari ini semuanya. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya beliau semuanya dalam proses mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di tempat petilasan, tempat pertapaan nenek moyang kita dulu. Di tempat petilasan Brumbun, sumber air panas Brumbun. Konon katanya di bukit kecil inilah dulu para wali Allah, Kanjeng Sunan Derajat Raden Hosim, Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur Banur Rahmat, serta Mbah Buyut Subakor bertapa di sini, sholat, zikir, bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menjadikan beliau jadi orang yang luar biasa, seorang wali Allah, berendam di sumber air panas di bawah sana dan melakukan tirakat sholat di sini. Luar biasa. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di petilasan Brumbun, sumber air panas Brumbun, daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Jentata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, di tempat inilah kita bisa mengambil pembelajaran bagaimana beliau-beliau dulu sebelum menjadi orang yang luar biasa, melalui proses yang sangat panjang, yang sangat berliku. Saat ini di tahun 2023 ini aja, kita kalau mencapai lokasi ini penuh perjuangan. Membayangkan ratusan tahun yang lalu, yakin daerah ini adalah hutan belukar yang penuh dengan binatang-binatang yang buas. Beliau-beliau dengan tekad baja, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, datang ke sini dengan mandi air panas, lalu bermunajat di atas bukit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya sesuatu yang kalau kita inginkan, semuanya perlu proses perjuangan. Tidak seperti membalikkan tangan. Semuanya perlu perjuangan, perjuangan yang keras, perjuangan yang betul-betul berjuang dengan keikhlasan, dan semuanya setelah kita berjuang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para pecinta wisata religi, inilah sedikit gambaran singkat dari keramat sumber air panas Brumbun dan petilasan di Bukit Brumbun. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di keramat sumber air panas Brumbun ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Jentata.